Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa Strata 1 Perencanaan Wilayah dan Kota atau S1 PWK Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Ansar Ahamid STMSP, tutor tutun Anda pada mata kuliah Kebijakan Lingkungan. Kali ini saya kembali dengan materi pada sesi kedua, yaitu terkait dengan jenis-jenis kebijakan. Saat ini, sikap dan kelakuan terhadap lingkungan hidup sangat didominasi oleh pertimbangan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka persepsi terhadap lingkungan harus diubah, tapi juga mendukung pembangunan ekonomi. Ada beberapa sistem kebijakan yang dapat digunakan untuk mengelola lingkungan, yaitu sistem dengan instrumen pengaturan dan pengawasan, dan instrumen suasif atau atur diri sendiri, dan instrumen ekonomi. Nah, instrumen pengawasan pada dasarnya berusaha mendorong masyarakat untuk berkelakuan ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum. Pemerintah bertugas mengawasi kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturannya, dan menindak yang melanggar. Kekuasaan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penindakan mengalir dari pusat ke daerah dan dari atas ke bawah atau top down. Jadi, dia lebih mengarah kepada pendekatan sistem top down. Sehingga ciri-ciri CAC adalah penindakan top down dan instruktif serta kaku dan birokrasi. Jadi dia lebih kaku dan lebih bersifat birokrasi atau lebih struktural. Bentuk pengendalian CC dilakukan dengan menentukan standar baik emisi maupun standar ambien serta standar yang terkait dengan teknologi. Pendekatan pengelolaan lingkungan konvensional yang menitik beratkan pada rumusan command and control ternyata tidak mampu mendorong kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh. Proper misalnya merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Selain kebijakan CAC, ada pula instrumen yang dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen ekonomi. Nah, instrumen ekonomi bertolak belakang dengan pengaturan langsung, yaitu memberi kebebasan kepada pemeran ekonomi memberi tanggapan terhadap stimulus tertentu sesuai dengan manfaat yang diperkirakan untuk tujuan perbaikan lingkungan tentunya. Instrumen ekonomi menjanjikan insentif moneter bagi volunteer dan upaya tidak dipaksakan pada pencemar. Ada berbagai macam instrumen ekonomi antara lain yaitu pajak lingkungan misalnya, retribusi, subsidi, dan sebagainya. Nah, mungkin itu materi pada pembelajaran pertama terkait dengan kebijakan sentralisasi maupun desentralisasi. Sedikit penjelasan yang kemudian bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa menyimak dan menangkap apa yang saya maksudkan dalam penjelasan terkait dengan jenis-jenis kebijakan, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Akhir kata, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.